Leon adalah seorang gamers akut yang saat ini sedang bermain game romance yang sangat membosankan. Alasan Leon bermain game bernama Otome Sekai itu karena adik Leon menyuruh Leon untuk memainkannya dan menulis tiap alur cerita pada game tersebut. Karena saat ini sang adik Leon sedang membutuhkan alur cerita dari game itu untuk dibuatkan menjadi tugas sekolahnya. Dan dalam game tersebut menceritakan 5 pangeran tampan yang harus menikah dengan satu gadis bernama Via. Di mana setiap harinya Leon pun harus ngebuat gadis bernama Via itu untuk bisa jatuh cinta dan menikah dengan kelima pangeran tersebut. Singkatnya, setelah 4 hari bermain, Leon secara resmi berhasil menyelesaikan game romance adiknya. Tapi karena kebanyakan main game, Leon pun mulai susah berdiri, bahkan Leon pun harus segera mencari makan malam di malam itu biar nggak mati karena kelaparan. Tapi saat Leon akan menuruni tangga, Leon pun malah terjatuh sampai ngebuatnya kehilangan kesadaran. Anehnya, saat Leon tersadar kembali, Leon malah bangun di tubuh seorang anak desa yang tinggal di sebuah pulau terpencil. Saat di sore hari, Leon pun malah dimarahi oleh majikannya, karena di sana keluarga Leon merupakan kasta paling rendah di keluarga tersebut. Di rumah, seorang teman Leon pun menyuruh Leon untuk segera belajar, supaya Leon bisa mendapatkan jodoh suatu hari nanti. Namun, karena kata-kata itu sangat familiar dengan Leon, Leon pun baru menyadari kalau dia ternyata udah masuk dan terjebak ke dalam dunia game Otome Sekai tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, kini Leon sudah menjadi seorang remaja dan akan segera dijodohkan dengan bangsawan dari keluarga lain. Tapi saat melihat jodohnya tersebut, Leon pun seketika ingin muntah karena Leon tahu jika pedang alaskannya pasti akan patah saat melakukan skibidi dengan gadis itu nanti. Saat melihat Leon yang menolak tawaran tersebut, sang majikan pun berkata jika Leon harus mengganti rugi dengan sekarung emas baru bisa menolak tawaran pernikahan bangsawan tersebut. Kesal dengan majikannya yang selalu menekan keluarganya, Leon pun lantas berkata kalau dia akan segera mencari uang itu untuk bisa membayar ganti rugi tersebut dalam waktu 4 bulan saja. Keesokan hari, dengan menaiki sebuah kapal yang tua, Leon mulai berangkat ke sebuah pulau yang katanya di sana ada harta karun yang sedang terkubur. Dan ketika sampai di sebuah pusaran air, Leon pun segera bersiap karena pusaran air tersebut akan segera mengempaskan Leon ke pulau harta karun itu. Setelah terampas di sebuah hutan, Leon pun mulai berjalan secara perlahan, lalu sampai di sebuah bangker terbengkalai yang udah nggak berpenghuni. Saat memasuki bangkar tersebut, Leon pun harus menghadapi beberapa robot penjaga yang ternyata masih aktif dan menjaga pulau harta karun. Tapi ketika Leon akan mencari harta karun semakin dalam, datanglah sebuah robot humanoid yang langsung menyerang Leon begitu aja. Dan walaupun Leon sudah mencoba untuk menyerangnya, tapi semua serangan Leon bisa ditangkis dengan mudah oleh robot tersebut. Karena Leon sudah lengah, dia pun berhasil ditangkap oleh sang robot yang akan segera menghabisi Leon. Namun karena Leon sangat pantang menyerah, Leon pun langsung mengambil pedang buatan ayahnya yang ternyata bisa diluncurkan untuk mengalahkan robot itu. Akhirnya, dengan menggunakan pedang buatan sang ayah, Leon mampu selamat, bahkan bisa mencapai sistem utama dari bangker harta karun. Namun, Leon pun mulai kehabisan darah karena terkena serangan yang cukup banyak saat pertarungan tadi. Sementara di rumah, sang majikan pun langsung tertawa karena Leon masih belum kembali untuk memberikan kabar selama ini. Tapi dari kejauhan, terdengar suara teriakan Leon yang ternyata sudah berhasil kembali sambil ngebawa ribuan harta karun. Dan karena saat ini Leon sudah menjadi orang yang kaya, dia pun segera join ke dalam Akademi Sultan untuk bisa menemukan istri idamannya di sana. Bukan hanya itu, Leon bahkan akan mendapatkan sebuah gelar baron karena dia sudah berhasil memasuki dungeon robot dan mengambil semua harta karun yang ada di sana. Singkat cerita, pada keesokan hari, Leon pun segera datang ke Akademi Sultan, tempat di mana para bangsawan mencari jodoh mereka. Bahkan ketika Leon baru saja melangkah, Leon sudah bertemu dengan beberapa pemuda tampan yang merupakan pangeran paling tampan di Akademi Sultan itu. Namun, di saat Leon akan mencari kelasnya, Leon pun malah gak sengaja melihat Pangeran Julius yang baru saja ditampar oleh seorang gadis kecil. Dan saat melihat hal tersebut, Leon pun menjadi cukup heran karena ceritanya agak berbeda dari saat Leon memainkan game Otome secara langsung. Lalu di siang hari, datanglah seorang robot yang bernama Luxion, yaitu robot yang sudah Leon jinakkan dari dungeon kemarin.
Kemudian Leon pun mulai berkenalan dengan beberapa siswa lain untuk bisa berteman dan akrab dengan mereka. Di kelas, Leon pun mulai mendapatkan pelajaran pertama, yaitu Leon akan belajar minum teh bersama dengan gadis dari bangsawan lain. Namun saat praktek selesai, Leon pun langsung menjadi jengkel karena semua pasangannya nggak ada yang cantik satupun. Tapi ketika Leon akan kembali, Leon pun malah nggak sengaja melihat seorang gadis bernama Via yang kini sedang diejek oleh para siswa lain yang bernama Fanny. Namun ketika melihat hal itu, Leon pun mulai merasa aneh karena seharusnya bukan Via yang diejek pada game Otome yang dia mainkan. Dan karena merasa kasihan dengan Via, Leon pun segera mengajaknya untuk minum teh bersama, sembari memperbaiki perasaan Via yang kini sedang bersedih. Bahkan setelah itu, Leon pun segera mengenalkan Via kepada kakaknya yang bernama Jenna, supaya bisa ngebantu Via untuk mendapatkan teman. Dan siapa sangka dengan menggunakan koneksi yang dia miliki, Via pun langsung bisa bertemu dengan gadis bernama Angie, yang kini akan menjadi teman baru dari Via. Ketika di sore hari, semua siswa akademi pun akan memasuki dungeon untuk mencari batu mineral yang sangat langka. Namun saat akan menjalankan tugas itu, Angie pun segera menyuruh Pangeran Julius untuk segera menjauhi Maria si gadis matre dan penuh dengan masalah. Tapi sialnya, dengan menggunakan wajah yang sangat memelas, Maria pun berhasil ngebuat Julius melindunginya dan bahkan sampai menyuruh Angie untuk menjauhi mereka. Saat melihat hal itu, Leon pun langsung merasa kasihan kepada Angie karena Julius lebih memilih Maria ketimbang Angie yang ternyata merupakan bangsawan sekaligus tunangan dari Julius itu sendiri. Kemudian Leon pun segera melanjutkan pencariannya dengan cara masuk semakin dalam agar bisa menemukan batu mineral yang sangat langka. Bahkan ketika ada beberapa semut yang mencoba untuk menghalangi Leon, Leon pun langsung menebas semua semut itu sampai nggak tersisa. Tapi sialnya, datanglah Maria dan kelima pangeran mengatakan jika mereka sudah mengamankan semua mineral di tempat tersebut. Namun, pada keesokan hari, Julius pun malah menuduh Angie dan berkata jika Angie sudah menyuruh para siswa lain untuk menjauhi Maria dan bahkan mengejek Maria. Tapi Angie pun segera membantahnya karena dia merasa nggak pernah melakukan hal semacam itu. Sementara di kamar, Leon pun menjadi semakin kesal kepada Julius karena dia seakan sudah dibutakan dengan cinta dari Maria yang selama ini hanya memanfaatkan kelima pangeran tersebut. Dan saat jam olahraga tiba, Leon pun segera meminta tolong kepada Via untuk menjelaskan sikap Maria selama ini. Dan Via pun menjawab kalau selama ini Maria itu merupakan gadis yang sering menjauhi para siswa lain dan bahkan sering cuek kepada semua gadis di akademi mereka. Namun secara tiba-tiba mereka pun malah nggak sengaja mendengar sebuah suara yang ternyata berasal dari Maria yang kini sedang melakukan caplokan bersama dengan pangeran lain. Setelah melihat hal tersebut, Leon pun langsung mengetahui sifat asli Maria jika Maria adalah gadis yang sangat licik, di mana Maria hanya memanfaatkan kebaikan dari pangeran Julius. Lalu saat di malam hari, Leon pun segera curhat kepada Jenna tentang sifat dari Maria yang sering memanfaatkan para pangeran. Namun ketika mendengar perkataan Leon, Jenna pun langsung menahan Leon dan melarang Leon untuk ikut campur dengan hal tersebut. Tapi walaupun Jenna sudah melarangnya, namun Leon pun masih merasa kesal, bahkan seperti ingin berbuat sesuatu. Setelah itu, Leon pun segera menghadiri pesta untuk penyambutan para siswa baru. Namun, ketika pesta besar itu sedang berlangsung, Angie pun langsung kembali melarang Julius agar berhenti berhubungan dengan gadis seperti Maria. Tapi, karena Julius sudah dibutakan oleh cinta, ia pun malah menyuruh Angie untuk segera pergi dari hadapannya. Dan ketika melihat kebusukan Maria yang tersenyum dari belakang, Angie pun langsung melepaskan sarung tangannya, kemudian segera mengajak Maria untuk berduel secara langsung. Namun semua pangeran pun langsung melindungi Maria, dan bahkan mereka pun kompak untuk menghadang Angie. Setelah itu, Julius pun menambahkan di mana jika Angie ingin mengalahkan Maria, maka Angie harus mengalahkan mereka berlima terlebih dahulu. Saat melihat permasalahan itu, Leon pun menjadi semakin kesal dan mutusin untuk segera maju di tengah keramaian yang sedang terjadi. Kemudian Leon pun berkata kepada mereka kalau dialah yang akan ngebantu Angie untuk melawan semua pangeran sekaligus. Bahkan jika nggak ada yang mau untuk membantunya, maka Leon akan tetap bertarung untuk bisa mengalahkan semua pangeran seorang diri.
Lalu Leon pun segera membuat kesepakatan dengan Julius, di mana jika Leon berhasil mengalahkan Julius nanti, maka Julius harus segera menjauhi Maria dan menikah dengan Angie. Melihat tantangan tersebut, wajah Maria pun langsung menjadi pucat karena ini merupakan sebuah ancaman yang besar baginya. Dan karena sudah berani menantang pangeran, Leon pun seketika dibenci oleh semua siswa yang ternyata merupakan penggemar dari Julius. Bukan hanya itu, pada keesokan hari, Angie pun bahkan mulai meragukan kemampuan Leon sampai menyuruh Leon untuk membatalkan duel tersebut. Namun Leon pun langsung menolaknya karena Leon sudah sangat muak dengan sifat mereka yang begitu sombong. Dan walaupun semua orang saat ini sangat meremehkan Leon, namun Leon pun tetap santai dan dia malah mengejek kembali semua orang yang mengejeknya. Lalu saat melihat robot Leon yang gemuk, semua siswa pun mulai tertawa karena mereka mengira jika robot Leon hanyalah sebuah rongsokan biasa. Sementara di lain sisi, semua pangeran pun merasa sangat percaya diri karena mereka punya robot dengan spek yang rata kanan. Tapi walaupun lawannya adalah orang kaya, Leon malah santai dan yakin jika dia bisa menang dari mereka. Setelah menaiki robot Luxion, Leon pun akan melawan Pangeran Brett yang dikenal dengan serangan paling presisi di antara kelima pangeran. Dan saat mengeluarkan senjatanya, semua orang pun kembali tertawa karena melihat Leon yang hanya memakai sebuah skop bangunan biasa. Merasa jika Leon sudah meremehkannya, Brett pun segera melancarkan beberapa serangan presisi mencoba untuk menjebol pertahanan Leon. Namun siapa sangka, hanya dengan satu pukulan biasa, Leon berhasil mengalahkan Brett gak sampai 10 detik. Dan dikala semua orang gak bertepuk tangan kepada Leon, seorang sensei pun segera memberikan semangat dan tepuk tangan kepada Leon untuk bisa mengalahkan para bangsawan sombong tersebut. Melihat rekannya yang kalah, Greg pun langsung maju ke hadapan Leon dan yakin jika dialah ia akan segera mengalahkan Leon. Namun sial, sekeras apapun Greg mencoba menyerang, Leon mampu menangkis semuanya dan bahkan bisa merusak sistem yang ada di zirahnya. Tapi karena Greg pantang menyerah, ia pun malah kembali menantang Leon, walaupun zirahnya udah hancur berkeping-keping. Setelah menyentil Greg sampai keluar arena, Leon pun harus kembali berhadapan dengan pangeran bernama Chris yang punya skill terbaik di antara mereka semua. Selesai mengalahkan 3 pangeran sekaligus, pertarungan pun harus dihentikan sementara karena arena akan segera dibersihkan untuk ronde-ronde selanjutnya. Melihat Leon yang masih bertahan sampai ronde 4, cukup ngebuat Angie dan Via menjadi sangat khawatir kepada Leon. Tapi walaupun mereka mengkhawatirkannya, Leon pun harus melanjutkannya untuk mengajar semua pangeran sombong tersebut. Pada ronde 4, Leon akan menghadapi Aji yang bisa menyerang dari udara. Namun di saat mengira jika Leon gak akan bisa menyerang dan terbang, Leon pun langsung melesat secepat angin dan berhasil menghantam Aji sampai terjatuh ke tanah. Setelah melihat 4 pangeran kesayangannya yang dikalahkan, Maria pun langsung menjadi panik karena dia hanya punya satu harapan terakhir, yaitu Pangeran Julius. Karena semua rekannya sudah kalah, Julius pun langsung memperingatkan kepada Leon jika dia akan bertarung dengan sangat serius. Dan benar saja, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Julius mulai memberikan serangan kepada Leon, berharap bisa mengalahkan Leon saat itu juga. Saat melihat Julius yang bisa memberikan perlawanan kepada Leon, semua siswa pun menjadi sangat bahagia karena jika Leon kalah, maka mereka akan mendapatkan taruhan yang sangat besar. Namun, saat melihat semua siswa yang sudah bahagia, Leon pun menjadi semakin senang karena sebentar lagi dia akan mengubah semua senyuman itu menjadi pulsa. Kemudian pada pertarungan yang tengah berlangsung, Leon pun segera memberikan saran kepada Julius untuk segera menjauhi Maria karena Maria adalah gadis yang licik. Tapi Julius pun langsung membantahnya dan mengatakan jika Maria adalah gadis yang baik karena dia berbeda dengan para gadis bangsawan lainnya. Bahkan Maria pun pernah berkata kalau dia akan tetap mencintai Julius walaupun kerajaan mereka akan bangkrut suatu hari nanti. Dan karena Leon tahu jika itu hanyalah sebuah janji palsu, Leon pun langsung menggunakan jurus bernama Impact yang seketika ngebuat semua jirah Julius menjadi barang rongsokan. Impact. Tapi setelah duel tersebut, Angie pun segera datang di kamar Julius untuk kembali memberikan semangat kepada Julius yang merupakan tunangannya.
Namun, bukannya berterima kasih, Julius pun malah mengatakan jika Angie bukan tunangannya lagi. Dan karena Leon sudah berani melawan seorang pangeran, ia pun malah langsung diberikan sebuah peringatan untuk gak lagi macam-macam dengan pangeran dari kerajaan tersebut. Tapi walaupun Leon sudah diberikan peringatan, namun Leon pun tetap merasa bahagia karena dia udah berhasil mengajar kelima pangeran yang sombong. Namun di lain sisi, Angie pun menjadi sangat merasa bersalah kepada Leon karena bukannya berterima kasih dulu dengan Leon, Angie malah memilih bertemu dengan Julius duluan ketimbang berterima kasih kepada Leon yang sudah membantunya. Dan sebagai permintaan maaf atas Leon, Angie dan juga Leon akan segera mampir di kampung halaman Leon untuk membantu Leon menjelaskan apa yang sedang terjadi di Akademi Sultan. Dan akhirnya dengan bantuan dari Angie, Leon pun gak jadi terkena omelan dari majikannya. Sementara di lain sisi, Maria pun langsung menjadi sangat kesal karena kelima pangerannya sudah kehilangan gelar akibat kalah dari Leon dalam pertarungan kemarin. Dan bahkan setelah itu, Leon pun malah mendapatkan sebuah gelar baru lagi karena dia sudah berhasil bertarung dengan baik dan bahkan menyadarkan kelima pangeran yang sangat sombong tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, festival seni pun akan segera dimulai. Dan karena itu merupakan hari yang sangat spesial, maka Via dan Angie akan segera memakai baju pelayan untuk melayani setiap tamu yang datang pada festival tersebut. Namun ketika di siang hari, datanglah Jenna yang pengen curhat hal penting kepada Leon. Di mana saat ini Jenna sedang bertengkar dengan seorang teman baiknya akibat sedang memperebutkan seorang cowok tampan. Tapi saat mendengar hal tersebut, Leon pun langsung angkat tangan dan menjadi kesal, lalu mengatakan kalau dia nggak akan ikut campur pada urusan tersebut. Namun ketika Leon akan kembali di kelasnya, dia pun malah bertemu dengan Julius yang kini pengen nantang Leon untuk kembali berduel. Dimana jika Leon bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dari cafe Julius, maka Leon akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Namun ketika melihat kafe buatan Maria dan Julius, Leon pun seketika menjadi muak karena Maria malah memakai wajah tampan dari kelima pangeran untuk memancing ratusan pelanggan. Dan agar festival itu menjadi semakin seru, sang ratu yang bernama Lina mutusin untuk menyamar menjadi gadis biasa agar bisa bertemu dengan Leon yang saat ini tengah viral di kalangan para siswa. Namun saat Lina akan bertemu dengan Leon, dia pun malah melihat seorang gadis bernama Fanny yang sedang menghancurkan kafe Leon dan bahkan merendahkan Leon. Rupanya alasan Fanny berbuat hal seperti itu karena Leon sudah menghalangi Fanny ketika Fanny ingin mengejek Via yang merupakan teman Leon. Bahkan ketika Lina mencoba untuk menghentikannya, Fanny malah langsung menyuruh Lina untuk diam karena Fanny merupakan bangsawan kelas tinggi. Namun tanpa Fanny sadari kalau Lina yang sedang berada di hadapannya sebenarnya adalah seorang ratu yang sedang menyamar. Tapi ketika melihat Fanny yang menegur sang ratu yang sedang menyamar, Leon pun menjadi sangat kesal dan segera mengajar semua bawaan Fanny lalu mengusir Fanny untuk pergi dari sana. Kemudian Leon pun segera meminta maaf kepada sang ratu karena sudah ngebuat kerusakan di Akademi Sultan. Tapi saat melihat wajah Leon yang tampan, Lina pun lantas berkata kalau dia begitu rindu dengan kehidupan masa mudanya. Dan karena Lina merupakan gadis yang berasal dari luar kerajaan, Lina pun berharap jika dia masih bisa merasakan kembali kehidupan SMA. Dan saat mendengar hal tersebut, Leon pun langsung memegang tangan Lina, lalu mengatakan jika dia bisa ngebuat Lina untuk kembali merasakan kehidupan cinta SMA. Namun saat melihat ibunya yang sedang digoda, Julius pun langsung menghantam Leon karena sudah berani menggoda sang ratu sekaligus ibunya. Namun di keesokan pagi, datanglah seorang gadis bernama Vina yang nampaknya ingin meminta bantuan kepada Leon. Tapi sebelum membantu Vina, Leon pun mutusin untuk bermain judai supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Di mana pada lomba balap yang sedang berlangsung, Leon segera bertaruh ribuan koin emas karena Leon yakin kalau Aji bisa menang dalam lomba balap tersebut. Tapi sialnya, walaupun Aji menang, namun Aji pun malah terluka akibat dicurangi oleh para pembalap lain. Dan karena gak ada pembalap lain yang bisa menggantikan Aji, pihak kerajaan malah menunjuk Leon untuk mengganti Aji dalam lomba balap tersebut. Tapi saat lomba balap akan segera dimulai, datanglah seorang pria bernama Dani yang memperingatkan Leon untuk berhati-hati karena pada lomba kali ini, semua pembalap akan memakai cara apapun untuk bisa menang dalam pertandingan tersebut. Tapi saat Angie dan Via sedang memperhatikan Leon, datanglah Fanny yang rupanya pengen mengejek Via seperti biasa lagi. Namun saat melihat Angie yang menolong Via, Fanny pun lantas bertanya
bahwa kenapa Angie melindungi Via. Karena beberapa tahun yang lalu, Angie pernah bilang jika bangsawan biasa itu hanyalah sebatas budak di hadapan Angie. Saat mendengarkan hal tersebut, Via pun menjadi sangat kecewa dan gak menyangka jika Angie pernah mengatakan hal semacam itu. Di lain sisi, ketika lomba baru aja dimulai, Leon pun langsung diganggu oleh para pembalap lain yang cukup membuat Leon menjadi kewalahan. Dan karena sudah muak dicurangi oleh mereka, Leon pun akhirnya memutuskan untuk membuat kecurangannya sendiri, di mana dia pun langsung menggunakan bantuan dari robot Luxion untuk menambah kecepatan semaksimal mungkin. Tapi bukannya dipuji, semua orang pun malah menjadi semakin kesal kepada Leon karena Leon bisa menang dalam hal apapun. Hingga ketika di sore hari, Via pun langsung curhat kepada Leon jika dia sedang merasa kecewa dengan Angie karena Angie pernah merendahkan para bangsawan biasa seperti Via. Bahkan kemudian, Via pun lantas bertanya kepada Leon bahwa apakah Via yang seorang bangsawan rendah hanyalah seorang budak bagi mereka. Karena selama ini, Via mulai merasa jika kebaikan mereka semua mungkin hanyalah sebuah kepalsuan belaka untuk memanfaatkan kebaikan Via. Tapi saat di malam hari, datanglah Fanny dan juga Vina yang rupanya ingin memberikan sebuah misi penting kepada Via, di mana Via harus ngebuat Leon pergi menuju kampung halaman Vina agar bisa dihabisi oleh para bajak laut dan perompak yang sudah Fanny sewa untuk menghabisi Leon. Dan pada keesokan harinya, Leon pun segera bersiap karena dia harus mengantar Vina untuk pulang ke kampung halaman sesuai yang diminta oleh Vina dan juga Via. Tapi ketika menaiki kapal utama, Leon pun menjadi sangat kesal melihat Brad dan Greg yang juga akan ikut untuk mengantar mereka. Sementara di lain tempat, ketika Angie akan bertemu dengan Via, datanglah Fanny yang mengatakan jika Via sedang pergi bersama Leon untuk mengantar Vina ke kampung halamannya. Ketika mendengar hal tersebut, Angie pun menjadi sangat marah karena Fanny malah ngebuat mereka pergi ke area para perompak. Kembali pada Leon dan teman-temannya, di mana ketika sedang bermain kartu bersama, terdengar sebuah suara lonceng yang menandakan jika mereka akan segera diserang oleh para perompak. Dan benar saja, dari arah luar kapal, datanglah puluhan perompak langit yang akan membajak kapal Leon dan teman-temannya. Dan sebelum hal itu terjadi, Leon pun segera menggunakan robot Luxion untuk membasmi semua perompak yang mencoba menyerang mereka. Dan karena robot Zirah Luxion sangatlah kuat, Leon pun mampu mengalahkan semua perompak itu dengan cukup mudah. Bahkan ketika melihat semua perompak yang sudah kalah, Vina pun menjadi sangat panik karena seharusnya Leon akan kalah dengan para perompak itu yang sudah disewa oleh Fanny. Karena alasan Vina menyuruh mereka ke sana, ya supaya Leon dan Via bisa dihabisi oleh para perompak yang sudah disewa oleh Fanny untuk menghabisi Leon. Akhirnya karena hal tersebut, Vina pun langsung mengakui semua rencana dan kesalahannya dan mengatakan hal yang sebenarnya jika semua itu merupakan rencana jahat dari Fanny. Setelah berhasil lolos dari jebakan Fanny, Leon pun memutuskan untuk segera pulang supaya bisa menikmati semua uang taruhan yang telah ia dapatkan dari lomba balap kemarin. Kemudian, karena sudah mengetahui semua perbuatan jahat Fanny, Leon pun langsung menyuruh Luxion untuk mengirimkan surat penangkapan kepada Fanny atas semua kesalahannya. Namun, ketika melihat hubungan di antara Via dan Leon selama ini, Luxion pun lantas bertanya kepada Leon bahwa kenapa Leon gak pengen menjadikan Via sebagai pacarnya aja. Lagi pula selama ini mereka berdua udah sering bersama. Tapi Leon pun langsung menjawab pertanyaan Luxion itu jika dia merasa gak pantas karena Via seharusnya bisa mendapatkan dan menemukan pria yang lebih baik dari Leon. Namun kebaikan Leon pun gak berhenti sampai di situ, di mana pada kantor pajak langit, Greg menjadi sangat terkejut ketika Leon malah memberikan semua uang perompak kepada mereka berdua. Dan akhirnya, setelah melaporkan semua bukti yang ada, kini Fanny pun akan ditangkap dan dipenjara karena sudah menjebak Leon dan para teman-teman lainnya. Lalu pada keesokan hari, kedua teman Leon pun segera memberikan info penting kepada Leon kalau wisata sekolah akan segera tiba. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, Leon pun menjadi cukup bahagia karena pada wisata tersebut, Leon kemungkinan besar akan mendapatkan seorang jodoh. Ya, alasan Leon bisa mengetahui hal tersebut karena Leon sudah pernah bermain game itu sebelumnya. Singkat ceritanya, wisata sekolah pun dimulai, namun Leon pun harus terpisah dengan teman-temannya karena Leon akan bersama dengan siswa lain di sebuah kapal kedua. Lalu tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pulau untuk merayakan festival kembang api bersama di sana. Dan saat sampai di sana, Leon pun segera pergi di kuil terdekat untuk meminta jodoh kepada sang dewa. Namun pada saat yang sama, datanglah Angie dan juga Via yang juga ingin berdoa untuk mendapatkan jodoh baru di kuil tersebut.
Setelah memohon kepada sang dewa, seorang gadis kuil pun segera memberikan jimat kepada mereka supaya doa Leon bisa semakin cepat terkabul. Namun berbeda dengan jimat Via dan Angie, Leon pun malah mendapatkan sebuah jimat perang yang mungkin akan bisa berguna suatu hari nanti. Setelah menikmati festival musim panas, pada keesokan hari, Leon segera melihat pemandangan langit yang begitu indah. Tapi saat Leon sedang memantau area sekitar, Leon gak sengaja melihat sebuah pasukan besar yang sedang menuju ke arah Leon. Dan siapa sangka, pasukan besar tersebut merupakan kerajaan Vanos yang ingin membalas dendam kepada kerajaannya Leon. Kemudian muncullah seorang wakil raja yang menyuruh Leon dan teman-temannya untuk segera menyerah. Dan jika mereka menolak, maka semua kapal Vanos akan langsung segera menghabisi dan menyerang mereka. Melihat hal tersebut, Angie pun segera mencoba melawan dan memperingatkan mereka untuk gak berbuat hal jahat. Tapi Vanos pun langsung menolaknya dan langsung merendahkan Angie begitu aja. Bahkan ketika Leon akan mengajar pria itu, Leon pun langsung ditahan oleh teman-temannya yang sedang merasa sangat ketakutan. Melihat Leon yang mencoba untuk melawan perintahnya, wakil jahat tersebut segera menyuruh semua teman-teman Leon untuk mengajar Leon jika mereka ingin selamat. Kemudian setelah membawa Angie di sebuah ruangan, sang ratu yang bernama Sera menyuruh Angie untuk menyampaikan sebuah pesan kepada kerajaan mereka, di mana pada pesan itu, Sera selaku ratu dari kerajaan Vanos menyuruh mereka untuk segera menyerahkan semua harta kepada kerajaan Vanos. Sementara di lain tempat, ketika Leon sedang di penjara, datanglah Pangeran Chris yang akan membebaskan Leon untuk menyelamatkan mereka. Tapi untuk melakukan hal tersebut, Leon pun segera meminta kepada Chris untuk mengajak semua siswa yang ada agar mau ikut bertempur bersama Leon. Akhirnya ketika di siang hari, Chris pun segera memohon kepada semua teman-temannya untuk mencoba melawan pasukan Vanos bersama-sama. Dan walaupun awalnya sempat ditolak, namun dengan bantuan motivasi dari Leon, akhirnya mereka pun mau untuk bertarung bersama. Kemudian dengan menggunakan jet ski, Leon pun mulai membasmi para pasukan Sera yang dibuat dengan ratusan monster aneh. Melihat Leon yang sedang bertarung sendirian, semua siswa yang gak mau kalah segera melawan pasukan Venus untuk ngebantu Leon dari jauh. Namun sialnya, karena sebuah serangan, Via pun malah terjatuh akibat mencoba untuk menyelamatkan Angie dari serangan itu. Tapi untung aja, Leon pun berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Via. Melihat hal itu, Via pun langsung meminta maaf kepada Leon karena Via sudah berprasangka buruk kepada Leon beberapa hari yang lalu. Dan bahkan secara tiba-tiba, Via pun langsung menyatakan perasaannya kepada Leon dan berkata kalau dia sudah mencintai Leon sedari lama. Bahkan walaupun Leon mencoba untuk menolak, Via pun tetap ingin menikah dengan Leon karena Leon sudah membuatnya jatuh cinta. Sementara di lain sisi, ketika melihat semua pasukannya yang udah hancur, sang wakil yang kesal langsung memanggil seorang pria yang merupakan ksatria terhebat di kerajaan Vanos. Dan ketika melihat ksatria baja hitam yang datang, Leon pun menjadi cukup panik karena ksatria baja hitam bukanlah ksatria biasa, di mana dia merupakan karakter yang cukup kuat pada dunia game Otome Sekai tersebut. Dan biar namanya lebih mudah, kita sebut saja sebagai Eko. Kemudian Eko pun segera menyerang Leon menggunakan pengalaman terbaik yang sudah dia miliki. Dan siapa sangka, hanya dengan menggunakan 2 serangan saja, Eko berhasil membuka pertahanan Leon. Bahkan ketika Leon akan menggunakan impact, Eko bisa menangkis semua serangan itu dengan cukup mudah. Namun, karena Leon merupakan pemuda yang pantang menyerah, ia pun segera melesat secepat mungkin mencoba untuk memberikan sebuah serangan terakhir. Dan ketika pedang Eko tersangkut di robot Luxion, Leon pun segera keluar dan melompat ke robot Eko, lalu menyuruh Eko untuk segera menyerah saja. Ya walaupun itu merupakan sebuah cara yang curang, namun intinya Leon bisa mengalahkan Eko pada duel tersebut. Setelah semua pasukannya kalah, sang wakil pun langsung memohon kepada Leon untuk segera mengampuni kesalahan mereka. Namun di malam hari ketika Leon akan kembali di kamarnya, dia pun menjadi sangat terkejut saat melihat Via dan juga Angie yang sedang tidur di kamar Leon. Lalu karena Leon sudah berhasil mengalahkan kerajaan Vanos, pada keesokan harinya, Leon pun akan segera diberikan sebuah gelar baru lagi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi saat Leon akan kembali pulang, dia pun malah bertemu lagi dengan Via yang ingin kembali menyatakan perasaannya kepada Leon. Dan saat melihat kehidupannya saat ini, Leon pun masih gak menyangka jika Leon bisa menjadi seorang MC pada dunia game Otome Game Sekai tersebut.